Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Hai anak-anakku kelas 5, selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi bersama Bapak Justinus Terbuat di pembelajaran PKN kita pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya di rumah di pagi hari ini? Tetap semangat ya, dan Bapak harap semuanya sehat-sehat saja. Nah, Bapak ingatkan semuanya sudah kerjakan tugas yang kemarin-kemarin? Bapak harap sudah semua ya. Nah, pada hari ini kita akan masuk di pembelajaran kita PKN. Kemarin kita sudah masuk di subtema 2 di pembelajaran 6. Nah, menceritakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, itu yang kita pelajari kemarin. Dan pada saat ini, pada hari ini kita akan masuk di pembelajaran 3 di subtema 3 tentang menjelaskan akibat dari tidak menjalankan kewajiban lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban kita di sekolah, di warga masyarakat, kita sudah mempelajarinya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan akibatnya jika kita tidak menjalankan kewajiban yang kita sudah pelajari kemarin ya. Dan itu kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Siapkan bukunya, kemudian buku paket, buku catatan, catat yang perlu kalian catat dengan penjelasan Bapak ya. Di sini di halaman 90, buka halaman buku paketnya halaman 90 tentang ayo berdiskusi. Menjelaskan akibat dari tidak menjalankan kewajiban. Nah, di sini Bapak jelaskan akibatnya jika kita tidak menjalankan kewajiban. Seperti contoh halnya ya, di sekolah kewajiban kalian itu disuruh mengerjakan tugasnya ya, disuruh mengerjakan tugas, kalian tidak kerjakan. Kewajiban kalian semakin menumpuk, kalian tidak tidak menjalankan kewajiban kalian sebagai murid. Nah, apa akibatnya? Ini akibatnya apa? Nah, di sini jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka semua kewajiban akan menumpuk. Nah, seperti yang tadi, hingga akhirnya kita mendapatkan hukuman dari salah satu pihak. Nah, seperti tidak mengerjakan tugas, hukumannya itu adalah mendapatkan hukuman dari salah satu pihak, misalkan dari guru. Nah, kenapa? Hukumannya apa? Nilainya tidak ada, itu ya hukumannya. Seperti itu yang dimaksud. Nah, kita juga tidak akan dipercaya. Jadi orang itu dalam masyarakat itu kalau tidak menjalankan satu kali kita kasih kewajiban baru tidak dikerjakan, berarti itu tidak ada rasa percaya lagi, kemudian dibenci dan bahkan negara akan hancur. Nah, itu akibatnya jika kita tidak menjalankan kewajiban ya, itu contoh-contohnya. Nah, ada beberapa hal yang akan terjadi jika kewajiban itu kita tidak laksanakan dengan baik. Nah, apa akibatnya? Nah, yang pertama, salah satu akibat yang pertama itu kewajiban akan menumpuk, akhirnya kita dapat dihukum. Itu di awal tadi. Jadi itu yang pertama. Jadi semakin banyak kewajiban yang kita diberikan kewajiban, kita tidak kerjakan, berarti dia semakin menumpuk. Jadi semakin berat buat kita. Ya, seperti tugas. Setiap hari ada tugas. Ya, pasti berat. Karena apa? Karena menumpuk, kalian tidak membagi waktu untuk mengerjakan soal-soal itu. Dari tugas Bapak Ibu guru sebenarnya itu ringan sebenarnya, tetapi karena semakin menumpuk, misalkan 3 mata pelajaran sekaligus kita kerjakan dalam misalkan 1 jam kita langsung itu, berarti itu berat. Misalkan caranya itu kita dikasih, misalkan pembelajaran yang pertama, video pertama itu yang kita kerjakan terlebih dahulu, selesai itu kita istirahat 2 jam 3 jam, kita selesaikan lagi, itu semakin ringan. Tapi kalau misalkan 1 minggu kalian kerjakan dalam 1 hari, ya pastilah berat ya. Itu maksudnya yang pertama ini. Yang kedua, kita tidak akan dipercaya. Jadi kita tidak akan dipercaya lagi ya, kalau kita dikasih tugas, kewajiban kita tidak laksanakan, berarti dari pihak-pihak lain kita tidak dipercaya lagi. Kemudian yang ketiga, orang-orang akan membenci kita jika tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kita diberikan. Nah, itu
Ya, yang ketiga yang akan terjadi. Yang keempat, kita akan dikucilkan, bahkan sama sekali tidak akan dipedulikan. Nah, kalau kita tidak bertanggung jawab, kita dibenci, kita tidak dipedulikan, dibiarkan, ya. Jadi gara-gara kewajiban kita tidak laksanakan itu. Yang kelima, timbulnya pecah belah antar masyarakat. Di dalam masyarakat, kalau kewajiban itu kita tidak laksanakan, ya otomatis bahwa bisa terjadi timbulnya perpecahan di antara kita, ya itu. Yang keenam, negara akan hancur jika tidak ada yang melaksanakan kewajiban. Jika tidak ada yang melaksanakan kewajibannya, negara kita akan hancur, ya itu. Jadi itu ada beberapa hal yang akibat jika kita tidak menjalankan kewajiban kita, ya. Nah, lihat di buku paket kalian di situ menjalankan akibat dari tidak menjalankan kewajiban. Menjelaskan akibat, ya. Nah, di sini ada teks tentang batik. Nah, berdasarkan isi teks, keunikan batik lasem dan cara membuatnya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pembuatan batik terdapat banyak proses yang harus dilalui hingga selembar batik lasem dapat sampai ke tangan pencinta batik. Jadi ada prosesnya juga untuk membuat batik. Proses tersebut melibatkan banyak tangan yang berkewajiban untuk memastikan kualitas setiap lembar batik tetap terjaga. Ini ada kata berkewajibannya. Bersama dengan teman sekelompokmu bacalah kembali teks keunikan batik lasem dan cara membuatnya. Buatlah diagram proses pembuatan batik lasem di buku tugas semua. Di sini, ya, di sini tidak usah kalian buat kelompok. Kalian bisa bertanya sama orang tua kalian di rumah, kakak, ya, bisa yang ada kakaknya. Kalian bisa bertanya di sini. Tidak usah, berarti kerja mandiri aja. Jadi di sini kamu disuruh membaca kembali, kemudian buat diagram pembuatan proses pembuatan batik seperti apa. Ya itu yang pertama. Setelah menyebutkan proses, setelah kalian membuat proses pembuatan batik, tulislah orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, setelah kalian buat prosesnya, kalian tulis orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan batik. Nah, kemudian hal-hal yang menjadi hak mereka setelah mengerjakan, tulislah pula yang menjadi hak mereka setelah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Setelah kalian tulis orang-orang yang berperan atau terlibat dalam proses pembuatan batik, kalian tulis juga orang-orang itu mendapatkan hak setelah tulislah hal-hal yang menjadi hak mereka, ya, setelah mengerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah itu. Nah, setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan batik harus memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sekarang diskusikan hal-hal berikut. Nah, tidak usah kalian diskusikan. Jadi ini, ya. Ini kalian kerjakan di buku tugas kalian. Cukup jelas di sini pertanyaannya. Jadi kerjakan dengan teliti. Jadi kerjakan mandiri saja, tidak usah berkelompok, ya. Karena situasi kita seandainya di sekolah kita bisa kerjakan secara berkelompok diskusi, ya. Tetapi kalian berdiskusi dengan orang-orang yang ada di rumah kalian. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa kalian WA Bapak secara pribadi, ya. Apa yang harus kalian tanyakan. Nah, semuanya, ya. Jadi Bapak itu dari matematika PKN yang Bapak ajar untuk kalian, bila ada pertanyaan atau yang belum kalian pahami dengan baik, kalian bisa tanyakan sama Bapak. Bertanya melalui WA, ya, WA pribadi Bapak. Kalian bisa WA Bapak pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian belum paham, ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Bapak ingatkan sekali lagi tugas-tugas untuk kalian kelas 5, ya. Bapak ingatkan ini karena Bapak sebagai wali kelas kalian, Bapak itu merasa kalau kalian tidak mengerjakan tugas, ya, ada beberapa orang itu yang memang setiap ada laporan setiap bulan bahwa ini tidak mengerjakan tugas, ya. Nanti kalau tidak mengerjakan mungkin saya panggil secara pribadi untuk ke sekolah, ya, karena bingung juga Bapak Ibu guru memberikan nilai kalau tidak kalian kerjakan tugas. Tidak mungkin Bapak Ibu guru langsung memberikan nilai, ya, tanpa ada tugas-tugas kalian, karena dari situ saja Bapak Ibu guru bisa menilai kalian. Oke, sampai di sini
Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan di rumah, tetap bersemangat, selalu rajin ya untuk mengerjakan tugas dan selalu bersemangat ya untuk mengerjakan tugas. Jangan bosan-bosannya karena memang begitu proses kita sekarang. Itu pihak dari sekolah itu sudah memikirkan tentang proses kita sekarang untuk pembelajaran, jadi jangan bosan-bosan. Oke, tetap semangat. Salam sehat. Dah.